Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan senantiasa diberikan kesehatan kepada Anda semua. Dan Anda sekalian tetap semangat belajar walaupun masih dalam keadaan daring. Pasti kita sudah saling merindukan untuk bisa saling bertatap muka secara langsung ya. Insya Allah semoga Allah segera mengangkat pandemi ini segera berlalu. Ya, Ananda sekalian, pada kesempatan ini, pekan ini, Ibu akan mengulang kembali tentang materi kita pekan lalu ya. Ibu share di grup, di classroom ya, di classroom tentang video yang Ibu kirim. Mudah-mudahan Ananda sekalian sudah menyimak video tersebut minggu lalu. Jadi pada kesempatan ini Bu hanya akan mengulang kembali, menguatkan kembali tentang materi tersebut, tentang bagaimana lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan amal sunnah. Jadi sebelumnya mungkin Anda sudah tahu amal sunnah, amalan-amalan sunnah itu yang apa saja. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan bagi tentang amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah, dengan sendirian atau munfarid, dan amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan dua-duanya, bisa berjamaah dan bisa sendirian. Tapi sebelumnya Ibu mau jelaskan, amalan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Jadi bukan tidak mendapatkan apa-apa, tapi malah rugi ya. Sebagaimana tadi judul materi kita tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Maksudnya ya, salat bukan dalam amalan sunnah di sini ada yang Ibu maksud adalah tentang sholat sunnah ya. Jadi dijelaskan di video yang Ibu kirim kemarin bahwa sholat sunnah itu ada yang bisa dilakukan secara berjamaah, yaitu salat Idul Fitri, Idul Adha, salat khusuf atau salat gerhana matahari, dan salat gerhana bulan. Kemudian salat istisqa atau salat meminta hujan. Kelima salat ini bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi kalau kita salat Idul Fitri tidak sah kalau hanya sendirian Kalau kita salat Idul Adha tidak sah kalau sendirian Begitu pula salat gerhana bulan dan matahari atau salat istisqa meminta hujan. Salat istisqa itu harus dilakukan dengan berjamaah ya. Jadi poin pertama yang harus kalian pahami di sini adalah ketika ditanyakan sebutkan salat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah, maka kalian bisa menjawab 5 tadi ya. Yang kedua, salat sunnah yang dilakukan secara munfarid. Apa itu munfarid? Dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang manakah itu? Salat sunat yang bisa dilakukan secara munfarid itu adalah salat rawatib. Nah, ini salat rawatib ini adalah salat yang tidak boleh berjamaah. Salat rawatib. Yang mana itu salat rawatib? Salat rawatib itu ada 2. Salat rawatib itu dibagi 2, salat rawatib muakkadah atau salat sunnah yang sangat dianjurkan, salat yang hampir tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Salat rawatib muakkadah ini adalah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi Anda sekalian, kalau kita mau mendapatkan tambahan amalan yang lebih banyak agar kita lebih disayang oleh Allah, ayo disiapkan waktunya 1 menit atau paling lama 5 menit untuk salat sunat rawatib. Salat rawatib ini dilakukan secara munfarid atau sendiri. Jadi tidak boleh berjamaah. Jadi sebelum salat wajib salat duhur coba salat sunat dulu 2 rakaat yang biasa kita perhatikan kemarin ya, di kelas 1 kemarin kan biasa kita salat sunat sebelum salat duhur, salat sunat sesudah salat duhur. Itu namanya salat rawatib. Salat sunat sesudah maghrib, salat sunat sesudah isya, dan salat sunat sebelum
subuh. Jadi tidak ada salat sunat rawatib untuk salat asar ya. Yang ada ini ada duhur yang double sebelum dan sesudah maghrib. Sesudahnya juga isya. Sesudahnya juga subuh ini yang sebelum. Nah, subuh ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena Rasulullah sudah memberitahu kepada kita, sesungguhnya orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa melaksanakan salat sunat sebelum subuh. Dia kenapa kaya? Karena dia bisa memiliki bumi dan isinya. Jadi mudah-mudahan Anda sekalian bisa mempraktekkan, mengamalkan di rumah. Apalagi ini kan di rumah terus, tidak ada halangan tak untuk bisa tertib melaksanakan salat rawatib ini. Ya. Yang kedua, jadi ini tadi yang pertama, salat sunat yang dilakukan secara munfarid, salat rawatib. Salat rawatib ini contohnya ini tadi Ibu jelaskan. Yang kedua, salat sunnah gairu muakkad. Nah, jadi itu tadi salat rawatib itu dibagi dua, salat sunnah muakkadah atau salat sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua, salat rawatib gairu muakkadah atau salat sunat yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Yang mana itu kalau kita 4 rakaat sebelum asar, itu tadi ya, tadi kan 4 rakaat sebelum asar itu boleh salat sunat, dia bukan sesudah asar. Kalau kita lebih punya banyak waktu, boleh salat sunat sebelum asar. Yang kedua, salat sunat sebelum salat maghrib. Jadi kalau ada masjid yang setelah azan tidak langsung iqamah, maka boleh salat sunnah 2 rakaat. Jadi namanya qablah. Ibu sudah jelaskan ya, kalau sebelum salat sunat itu qablah, kalau sesudah ba'dah maghribi atau qablah maghribi ya. Oke, selanjutnya salat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid itu adalah salat tahiyatul masjid. Nah, kalau kita ke masjid dianjurkan sebelum duduk dalam masjid, salat sunatlah tahiyatul masjid 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid. Ini tidak boleh dilakukan secara berjamaah, tapi dengan munfarid atau sendiri-sendiri. Yang ketiga, salat sunnah munfarid itu adalah salat istikharah. Apa itu salat istikharah? Adalah salat dengan maksud untuk memohon petunjuk untuk menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Jadi kalau Anda sekalian menginginkan sesuatu yang pilihannya ada 2, silakan salat istikharah. Salat istikharah ini adalah cara kita untuk menentukan pilihan lebih mantap agar pilihan yang kita pilih itu adalah pilihan yang paling tepat di sisi Allah dan insya Allah terbaik untuk kita. Jadi ibu ulang ya, salat sunnah munfarid ini ada 3, salat sunnah rawatib yang terbagi 2, salat sunnah ghairu muakkad, salat rawatib muakkadah dan salat rawatib ghairu muakkadah. Yang kedua, salat sunnah tahiyatul masjid, dan yang ketiga salat sunnah istikharah atau salat sunnah untuk menentukan pilihan. Jadi sudah 2 amalan sunnah ini ya, yang tadi ibu jelaskan tadi sebelumnya. Salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, salat sunnah yang dilakukan dengan munfarid atau sendiri. Yang ketiga adalah salat sunnah yang dikerjakan bisa dengan berjamaah dan bisa dilakukan secara sendiri. Yang mana itu? Ini salat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah dan bisa sendiri itu adalah yang biasa kita lakukan di sekolah awal-awal pembelajaran baru, itu adalah salat duha ya. Jadi salat duha boleh kita berjamaah, boleh sendiri. Yang kedua, salat tahajud. Nah, ini tahajud ya. Tahajud. Kalau kita dalam sebuah kegiatan, kita mau tahajud bersama-sama dengan teman, tak boleh berjamaah. Tapi kalau kita mau sendiri, boleh juga. Jadi salat duha, salat tahajud. Yang ketiga, salat tarawih. Nah, ini tarawih ya. Jadi kalau Anda sekalian di bulan Ramadan mungkin karena keadaannya tidak sehat, mau ke masjid berjamaah terlambat, maka silahkan salat tarawih melaksanakan di rumah dengan munfarid atau sendirian. Jadi kalau tarawih ini nak boleh
sendirian di rumah. Kalau tidak ke masjid, jadi jangan merasa bahwa tidak mau salat tarawih karena tidak ke masjid. Jadi justru Allah memberikan, Rasulullah memberikan contoh bahwa boleh melakukan salat tarawih di rumah ini dengan sendirian kalau tidak bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, apalagi salat tasbih. Nah, ini tasbih ya. Salat tasbih ini salat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Kalau tidak bisa melaksanakan di malam hari, boleh di siang hari. Itu jumlahnya ada 4 rakaat dan sekali salam, ya. Itu salat sunnah yang dilakukan bisa berjamaah dan bisa sendirian. Jadi itu tadi ya, Nanda sekalian, bagaimana kita lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan amal sunnah. Jadi poin-poin penting yang Ibu jelaskan ini kalian harus bisa pahami. Yang paling penting adalah Ananda sekalian bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ibu sangat berharap selama pandemi ini, kalau khusus dari Ibu, hanya satu Ibu inginkan, ada karakter positif yang bisa kalian bangun di rumah, yang bisa kalian celupkan, sibuhkan, contohkan kepada teman-teman kalian dalam lingkungan sekeliling kita. Apalah gunanya kita mengejar ilmu-ilmu dunia yang lain sedangkan kita menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah dengan selalu melakukan kelalaian dengan tidak melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Ya, mungkin itu ya yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah sebentar setelah Ibu share video ini, kalian simak video ini, silahkan Ananda sekalian membuat kesimpulan, membuat soal atau boleh pertanyaan ya. Kalau Ibu kasih soal, pasti yang Ibu ambil soal itu adalah dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke? Terima kasih Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.